Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Uhayyikum bittahiyyati halwa. Tahiyyatum min ahlil ma'wa fatahiyyatuhum fiha salwa. Salamun qawlan min rabbil maulah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul qawiyyul matin. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wa jama'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi yan nur. Alhamdulillah, segala bentuk kata pujian syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya nikmat, begitu besarnya nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita dalam keadaan taat, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala beri kita nikmat. Kita dalam keadaan lalai pun, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih beri kita nikmat. Bahkan nauzubillah, kita dalam keadaan bermaksiat, Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita kenikmatan. Sehingga jika pun diciptakan oleh orang-orang zaman sekarang kecanggihan teknologi yang paling canggih, maka demi Allah itu semua tidak akan cukup, tidak akan mampu hanya untuk menghitung daripada nikmat Allah yang sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha," kata Allah, jikalau kalian ingin menghitung nikmatku, kata Allah, niscaya tidak akan sanggup kalian untuk menghitungnya. Sholawat berbingkaikan salam, berbuahkan syafaat di hari kiamat selalu kita junjungkan kepada bimbingan kita, kepada suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba terkasihnya sang pemilik nikmat. Begitu besar pengorbanan yang telah beliau lakukan, begitu besar amanah yang telah beliau emban, sehingga kita umat-umat yang hidup di akhir zaman bisa mencicipi alangkah manisnya buah keimanan. Berkat beliaulah kita mengetahui yang mana yang halal itu halal, yang mana haram itu haram, yang mana hak itu hak, dan yang mana batil itu batil. Sallu ala Nabi Muhammad. Masyarul asdiqul ahibba wal ashabil aizza, yarhamni wa yarhamkumullah. Kepada yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Jamiyatul Khairiyah Al Habib Ahmad Ibn Ghalib Al-Kaf beserta para staf, para pengajar, para pengurus, para santri di Pondok Pesantren Jamiyatul Khairiyah, dan pemirsa dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini yang penuh dengan kesan, izinkanlah saya Ridho Al-Ihsan untuk menyampaikan sedikit tausiah, beberapa patah kata yang akan sedikit menyinggung tentang pergaulan bebas. Masyarul asdiqul ahibba wal ashabil aizza, yarhamni wa yarhamkumullah. Sekarang kita berada di era modern dengan berbagai perkembangan teknologi. Pergaulan menjadi salah satu aspek yang tak terbendung aksesnya. Banyak interaksi yang muncul dari berbagai kecanggihan teknologi. Maka tak ayal jika pergaulan bebas merupakan salah satu ancaman nyata bagi berbagai generasi, terlebih khususnya bagi para remaja. Persoalan pergaulan bebas merupakan suatu permasalahan sosial yang perlu disikapi dengan bijak. Jangan sampai pergaulan bebas tanpa batasan. Jangan sampai pergaulan bebas dibiarkan begitu saja tanpa adanya tindakan pencegahan. Bahkan jangan sampai pemikiran bebas bergaul tanpa batasan dianggap sebagai tanda kedewasaan. Justru hal semacam inilah yang akan menjadi awal mula daripada kehancuran moral. Padahal agama Islam, syariat Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW telah tegas menyikapi pergaulan bebas dengan memberikan batasan yang jelas. Salah satu penegasannya terdapat dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azkalahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada lelaki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya, menjaga kemaluannya, memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Dalil ayat Al-Qur'an ini menjelaskan betapa pentingnya menjaga pandangan, dikarenakan pandangan seringkali menjadi pintu awal daripada banyaknya kasus pergaulan bebas, mulai dari berkhalwat, interaksi tanpa batas, kasusnya perpacaran, hingga timbulnya kasus perzinaan. Bisa kita temukan, banyak kita dapatkan di zaman sekarang dikarenakan kecanggihan teknologi yang tidak digunakan secara tepat, interaksi yang tidak dikontrol secara bijak. Anak-anak SD sudah bisa kenal-kenalan, anak SMP sudah mulai berani chatting-chattingan, anak SMA sudah berani mulai pacaran-pacaran. Bahkan na'udzubillah, yang lebih menyakitkan, yang lebih menyedihkan, kebanyakan daripada orang tua zaman sekarang menganggap hal semacam ini sudah menjadi suatu kebiasaan anak remaja.
Ma'asyiral asdiqal ahibba wal ashabil aizza, yarhamni wa yarhamkumullah. Apa yang saya sampaikan ini semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi pengingat bagi setiap generasi untuk menjaga pergaulan, menjaga adab dan selalu berada di lingkungan yang baik. Kita perlu meyakini bahwa lingkungan pergaulan dapat memengaruhi iman. Teman merupakan cerminan dari diri sebagaimana sesuai dengan yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalili falyanzur man yukhalliluhu. Seseorang itu tergantung agama temannya, maka lihatlah siapa yang berteman dengannya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kini banyak para remaja yang terjerumus, yang terjebak di dalam pergaulan buruk dikarenakan pengaruh lingkungan. Pergaulan bebas yang tidak tepat bisa menjerumuskan di dalam bahaya. Coba kita bayangkan apa keuntungan kita berteman dengan orang-orang yang buruk. Contohnya ketika kita berteman seorang pandai besi, berteman kita duduk dan seorang pandai besi, maka tak ayal jika kita akan mendapatkan dua hal darinya. Entah kita akan terkena percikan daripada bakaran api yang sedang diolahnya, jikapun tidak kita akan mendapatkan aroma yang tak sedap daripada bakaran besi yang sedang diolahnya tersebut. Coba kita bayangkan seandainya kita duduk dengan orang yang baik, kita berteman dengan orang yang baik, kita duduk dengan mereka. Seandainya kita duduk, kita berteman dengan orang-orang yang menjual minyak wangi, maka tak ayal juga kita akan mendapatkan dua hal darinya. Entah kita akan membeli minyak wangi yang dijualnya, jikapun tidak kita akan mencium aroma yang sedap daripada minyak wangi yang dijualnya tersebut. Ma'asyiral asdiqal ahibba wal ashabil aizza, yarhamni wa yarhamkumullah. Maka dari itu kita yang sekarang berada di masa remaja, berada di masa-masa puncaknya emosional, harus pandai memilih teman duduk. Dikarenakan ketika kita duduk dengan orang-orang yang buruk, maka kita akan dicap buruk walaupun kita memiliki pribadi yang baik. Bahkan yang lebih parahnya lagi, kita akan terpengaruh dan cenderung mengikuti perilaku buruk yang dilakukan oleh teman duduk kita tersebut. Apalagi pada masa-masa sekarang lah kita untuk menentukan masa depan kita yang akan mendatang, dikarenakan diri kita di hari ini adalah cerminan dari diri kita di masa depan. Berubahlah walaupun dengan perubahan yang kecil dari sekarang dan mengharap kebaikan di masa yang akan mendatang. Ma'asyiral asdiqul ahibba wal ashabil aizza, yarhamni wa yarhamkumullah. Oleh karena itu, marilah dari sekarang kita memperbanyak mengintrospeksi diri, beserta kita selalu berusaha untuk membenahi diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi, beserta kita selalu meminta kepada Yang Maha Pencipta agar kita dijadikan menjadi remaja yang berilmu, beriman dan bertakwa, dan diberikan kemuliaan akhlak yang seperti yang diajarkan oleh tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari pergaulan buruk, dengan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan orang-orang yang baik di sekitar kita yang bisa selalu mengajak kita kepada kebaikan dan mendekatkan diri kepada Sang Tuhan. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir sebagai penutup, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat." Kata Rasulullah, menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Di hadis ini Rasulullah memang tidak menyebutkan wajib menuntut ilmu di pondok pesantren, namun untuk sekarang ketika orang tua memiliki anak, sudah menjadi keharusan bagi mereka untuk mereka mencarikan tempat untuk anaknya menuntut ilmu, yang mana di tempat tersebut bebas dari pergaulan buruk dan fitnah zaman seperti yang banyak kita dapatkan di zaman sekarang. Ma'asyiral asdiqal ahibba wal ashabil aizza, yarhamni wa yarhamkumullah. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan dari segi perkataan maupun perbuatan, ataupun dari segi penampilan yang mungkin kurang sopan. Akhir kata, pergi tamasya ke Tasikmalaya, perginya naik kapal pesiar. Terima kasih atas segala perhatiannya. Doakan saya ke depannya bisa tampil di Indosiar. Haza minni wal afu minkum. Summa assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.